Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak SMK, Bapak Kepala Sekolah SMK Negeri 2 Kebumen beserta guru dan karyawan serta rekan-rekan SMK Negeri 2 Kebumen yang saya banggakan. Salawat serta salam mari kita hadirkan kepada Nabi Abu Bakar Sallallahu alaihi wasallam. Yang kita nantikan syafaatnya di yaumil qiyamah. Allahumma amin. Kegiatan Islam Nabi Muhammad SAW yang berisi sambutan kepala sekolah SMK Negeri 2 Kebumen 2, sambutan ketua panitia 3, penyampaian materi kegiatan 4, doa dan berdoa. Untuk menunda waktu, mari kita melanjutkan dengan kegiatan pertama, yaitu sambutan kepala sekolah SMK Negeri 2 Kebumen. Pada masa pandemi ini, kita tidak boleh kehilangan semangat di dalam memuliakan salah satu hari, salah satu bulan yang menjadi rujukan kita umat Islam untuk melaksanakan salah satu perintah Tuhan, yaitu melaksanakan ibadah sholat. Ibadah sholat ini berasal dari peristiwa Isra Mi'raj yang dilakukan oleh Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Dengan kita memperingati Isra Mi'raj pada tahun ini, diharapkan ada peningkatan pada diri kita di dalam melaksanakan apa yang menjadi perintah Allah, dan kita juga bisa menjauhi apa yang menjadi larangan Allah SWT. Salah satu perintah yang harus kita laksanakan adalah melaksanakan sholat 5 waktu. Dan saya berharap semua siswa SMK Negeri 2 Kebumen selalu melaksanakan sholat itu tepat waktu dan diupayakan untuk bisa melaksanakan sholat itu secara berjamaah bersama-sama dengan Bapak Ibu Guru dan tenaga kependidikan. Karena apabila kita bisa melaksanakan sholat secara berjamaah, niscaya kita akan mendapatkan pahala 27 derajat bila dibandingkan dengan kita melaksanakan sholat sebelumnya. Di samping itu, dengan sholat berjamaah akan meningkatkan ukhuwah Islamiyah, akan terlihat kebersamaan bahwa keluarga besar SMK Negeri 2 Kebumen itu memang luar biasa dalam membangun kerjasama, memang luar biasa di dalam membangun kebersamaan, kekompakan, sehingga cita-cita kita untuk mempunyai sekolah yang luar biasa berkembang dalam kebersamaan, berkembang dalam prestasi, sehingga diharapkan anak-anak akan semakin bangga dengan sekolah ini, sehingga akan menorehkan prestasi yang luar biasa pula. Sebagai sambutan pada acara Isra Mi'raj secara daring ini, saya akhiri dan sekali lagi atas nama Kepala SMK Negeri 2 Kebumen, saya mengucapkan terima kasih dan memberikan apresiasi yang sebesar-besarnya kepada panitia yang telah bisa melaksanakan kegiatan ini dengan baik dan lancar. Terima kasih, tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Acara yang kedua yaitu sambutan ketua panitia. Untuk ketua panitia.
Maksud dari dua saya di sini tidak lain adalah untuk memberikan santunan memperingati dari usia muda yang bernama Islam itu menyelesaikan diri sebelum media berinformasi diri kepada dia. Di masa pandemi adalah untuk masa pandemi ini adalah untuk mengatakan rasa semangat kita untuk memperingati dari Islam tahun 1443. Walaupun diselenggarakan dengan cara yang berbeda, tetapi tidak mengurangi makna dan manfaatnya dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Karena acara ini sudah menjadi acara tahunan yang dilaksanakan di Nusa Tenggara Timur. Kami berharap kami dengan mengadakan acara ini semoga kita lebih mempertegas keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, meneladani Nabi Muhammad SAW, serta memperkuat ukhuwah Islamiyah kita walaupun terkadang jarak dan waktu. Saya ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang turut menyukseskan acara ini sehingga kita dapat melaksanakan kegiatan Islam Nabi Muhammad SAW tahun 1443. Kemudian apa yang perlu saya sampaikan juga yang berkaitan dengan karena kesalahan saya ada salah saya milik pribadi dan kebenaran adalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ketiga adalah penyampaian materi kegiatan untuk Bapak dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. لإلقاء مرضات الله ولشفاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأزواجه وأولاده وذريته وأصحابه رضوان الله تعالى عليهم أجمعين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ثم إلى حضرة إخوانهم من الأنبياء والمرسلين الأولياء والشهداء والصالحين والصحابة والتابعين العلماء من عملهم والمصنفين المخلصين جميع الملائكة المقربين المخصصين باسم الله الأولياء سبحان القادر الجليل العليم قدس الله سره العزيز على الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم
صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. من طلب السلام والصحة والنجاة والعافية والبركة في الدين والدنيا والآخرة. اللهم يسر لنا أمورنا وحسن مقاصدنا مقاصد الدين والدنيا والآخرة. اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان ببركة الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي أنعم علينا بنعمة الإيمان والإسلام وأمرنا بالاتحاد وصلة الأرحام. الصلاة والسلام على سيد العرب والعجم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه يا نبيع العلوم والحكم. قال الله تعالى في كتابه الكريم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. Yang terhormat kepala SMK Negeri 2 Kebumen, Bapak Nurul Aini SPD UPD, yang saya hormati Bapak Ibu guru karyawan SMK Negeri 2 Kebumen, serta segenap peserta didik kelas 10, 11 dan 12 SMK Negeri 2 Kebumen yang saya cintai. Pertama dan yang utama, marilah kita tiada hentinya mengaturkan rasa syukur kita, puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala bi qaulina tahmid alhamdulillahirabbil alamin. Karena apa? Karena hingga hari ini kita masih mendapat limpahan nikmat, limpahan karunia, nikmat iman, nikmat Islam, kesehatan, sehingga kita dapat berkumpul di sini, meskipun hanya sebagian, dalam rangka peringatan Isra wal Mi'raj Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan sehat walafiat. Amin Allahumma. Jadi nikmat iman itu adalah nikmat yang paling utama. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan dalam salah satu hadisnya, khoslatani la syai'a afdalu minhuma al-imanu billah wan naf'u lil muslim. Khoslatani ada dua perkara, dua hal. La syai'a afdalu minhuma,
yang tidak ada yang lebih utama daripada dua hal itu. Apa itu? Yang pertama adalah al-imanu billah, iman kepada Allah. Dan yang kedua, wan naf'u lil muslim, manfaat kita terhadap sesama orang Islam. Jadi iman, kita masih beriman itu adalah anugerah yang paling utama, nikmat iman. Mari kita senantiasa nganyari iman dengan bersama-sama mengucap kalimat syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Syahadat ini betapa kita mengakui kepasrahan kita bahwa asyhadu nakseni sapa ingsun anstune kelakuan la ilaha orang mengerangkan hak dan sembah itu mewujud illallah amin. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah melainkan Allah. Ini adalah nikmat iman. Kita pasrah kepada Allah, menyerahkan tauhid kepada Allah, percaya bahwa Allah Tuhan kita. Itu nikmat yang paling utama. Yang pertama iman. Wan naf'u lil muslimin, dan yang kedua yaitu bermanfaat kepada sesama Islam. Sebagaimana sabdanya Kanjeng Nabi, khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allama. Sapi kabeh wong sing apik kang ngerti, kang gelem ngaji dan gelem mulang Quran. Dalam satu hadis lain, khairun nas anfa'uhum linnas. Jadi sebaik-baik di antara kamu adalah yang paling baik kepada orang lain, yang bermanfaat kepada orang yang lain. Jadi itu adalah rasa syukur kita yang pertama karena kita punya iman, dan yang kedua bermanfaat kepada orang lain. Kedua kalinya salawat dan salam Allah semoga senantiasa tercurah pada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang menjadi panutan kita, teladan kita, uswah kita. Beliau yang membawa kita dari zaman jahiliyah kepada zaman Islamiyah yang terang benderang dengan cahaya Islam. Yang mana pada hari ini di SMK Negeri 2 Kebumen ini diadakan peringatan Rojabiyah, yaitu memperingati bagaimana Isra wal Mi'rajnya Nabi ketika diperjalankan oleh Allah untuk kemudian menerima wahyu, yaitu berupa perintah sholat. Jadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang menjadi teladan kita, menjadi uswah kita, menjadi pedoman kita dalam hidup, adalah contoh yang paling sempurna, yang contoh yang utama bagi kita. Dan pada hari ini, meskipun secara suasana daring tadi sudah disampaikan oleh Bapak Kepala Sekolah, tetap kita harus semangat, tetap kita harus bersyukur. Karena apa? Masih diberi kesehatan, masih diberi keberkahan, dan kita dapat menjalankan hari-hari kita dengan baik. Tema pada Isra wal Mi'raj tahun ini adalah Isra Mi'raj di masa pandemi sebagai media berintrospeksi diri kepada Allah. Ini menjadi sangat tepat momennya, karena meskipun masa pandemi bukan berarti kita kemudian tidak berkreasi. Justru kita harus mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mendekatkan diri dengan apa? Yang paling mudah tadi adalah bagaimana kita dalam menjalankan perintah sholat. Karena sholat ini adalah inti daripada Isra wal Mi'raj.
Jadi Isra Mi'raj sudah terjadi 1400 tahun yang lalu. Tapi semangatnya, nilainya, hikmahnya bisa kita petik hingga hari ini. Dan Isra Mi'raj ini bukan sembarang peristiwa. Karena kalau dinalar dengan akal manusia itu tidak akan sampai. Kita mulai bahas dari sejarah Isra wal Mi'raj. Jadi ketika Rasulullah SAW sudah berdakwah sekian tahun di kota Mekah, ternyata pengikutnya masih sedikit dan beliau teraniaya, selalu dianiaya oleh kafir Quraisy. Tapi semangat beliau dalam berjuang, dalam berdakwah tidak pernah padam. Sampai suatu ketika itu dua orang penyokong kehidupan beliau. Yang pertama adalah istri beliau Siti Khadijah, dan yang kedua paman beliau yaitu Abu Thalib meninggal dunia. Tahun itulah tahun yang dirasa teramat berat bagi Rasulullah SAW. Karena apa? Karena dua orang inilah yang menjadi benteng beliau dalam berdakwah. Paman beliau selalu melindungi dalam beliau berdakwah, meskipun paman beliau belum menyatakan diri masuk Islam, tapi selalu menjadi benteng yang kuat. Apalagi istrinya Khadijah, jelas istri yang sangat setia, sehingga ada syair. Mari kita selawat bersama sebelum saya lanjutkan. Rahatil adyaru tashdu fi layalil maulidi wa bariqun nur yabdu min ma'ali ahmadi. Rahatil adyaru tashdu fi layalil maulidi wa bariqun nur yabdu min ma'ani ahmadi wa bariqun nur yabdu min ma'ani ahmadi wa bariqun nur yabdu min ma'ani ahmadi fi layalil maulidi fi layalil maulidi. Abdullah nama ayahnya, Aminah ibundanya, Abdul Muthalib kakeknya, Abu Thalib pamannya, Khadijah setia, Fatimah putri tercinta, semua bernasab mulia dari Quraisy ternama. Inilah kisah sang Rasul yang penuh suka duka. Inilah kisah sang Rasul yang penuh suka duka. Oh penuh suka duka, oh penuh suka duka. Sallallahu ala Muhammad. Jelas disebut dalam kisah tadi, Khadijah istri setia. Jadi Dewi Khadijah itu istri yang setia. Makanya Rasulullah selalu semangat dalam berdakwah. Bagaimana ketika beliau pertama kali menerima wahyu yang pertama, yaitu surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5 yang bertempat di Hira. Rasulullah itu ketika pulang dengan kedinginan. Karena apa? Ketika beliau menerima wahyu yang pertama itu ketemu dengan malaikat Jibril itu ketakutan. Iqra ya Muhammad ma'ana biqari'in. Iqra ya Muhammad ma'ana biqari'in. Iqra ya Muhammad ma'ana biqari'in. Bahasa Jawanya kurang lebih
Muhammad, wacanan ngapunten kula mboten saged maos. Wacanan ngapunten kula mboten saged maos. Muhammad, wacanan ngapunten kula mboten saged maos. Sampai 3 kali. Sampai akhirnya turunlah surat Al-Alaq itu. Menerima surat tersebut Rasulullah kedinginan tidak karuan, akhirnya beliau pulang dan menyampaikan kepada istrinya Khadijah, wahai istriku, saya menerima ayat seperti ini di Gua Hira. Itu maksudnya apa? Beliau sambil menenangkan suaminya. Ketika Rasulullah berkata kepada istrinya, Zumbiluni, selimuti aku. Istrinya sangat menenang, sehingga beliau tambah semangat dalam berdakwah ketika beliau wahyu. Tapi ketika sudah sekian tahun beliau berdakwah, ternyata kemudian orang-orang dari kota Mekah umumnya, Mekah khususnya dan Arab pada umumnya belum banyak yang mengikuti dakwah beliau. Beliau tidak patah semangat, tetapi saat wafatnya Khadijah, beliau ketika kehilangan Muhammad. Dan yang kedua, setelahnya memang beliau tambah semakin membuat Rasulullah berduka, sehingga tahun itu dikenal dengan nama Amul Husni, artinya tahun kesedihan. Maka untuk menghibur Rasulullah SAW supaya tidak berduka, Allah memperjalankan hambanya yaitu Nabi Muhammad SAW melalui peristiwa Isra wal Mi'raj. Jadi itu sebab mengapa Rasul di Isra wal Mi'raj, karena kesedihan yang mendalam atas wafatnya istri dan paman yang tercinta. Sebelum Rasulullah itu di Isra wal Mi'raj kan beliau disucikan dulu, dibedel emas. Ini tandanya apa? Ketika mau berisra mi'raj dibedel, dibersihkan hatinya, itu untuk memberi pelajaran bahwa kita mau melakukan satu perbuatan baik, dibersihkan dulu segala kotoran yang ada dalam diri kita. Dan ini adalah pembedelan atau pendidikan yang kedua. Karena yang pertama kali terjadi saat beliau masih kecil. Singkat kata, di malam 27 Rajab itulah Rasul kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam di Isra wal Mi'raj. Isra wal Mi'raj. Ada berapa peristiwa di sini? Ada 2. Yang pertama adalah Isra, yang kedua Mi'raj. Tadi sejarah Isra wal Mi'raj ya. Yang pertama Isra artinya adalah jalan-jalan malam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Perjalanan Nabi di malam hari dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, yang menurut teori, menurut ilmu pada masa itu tidak mungkin hanya dicapai dalam waktu 1 malam. Tidak mungkin, karena dalam waktu normal di masa itu paling tidak mungkin sekitar 3 bulan sampai itu 1 malam sudah sampai ke Masjidil Aqsa, kemudian bisa Mi'raj pulang kembali Mekah itu subuh. Makanya banyak orang yang tidak percaya. Jadi Isra, Nabi itu menjalani perjalanan malam, mengalami perjalanan malam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Dikawal oleh siapa Mas? Oleh malaikat Jibril dan Mikail. Isra Mi'raj kanjeng Nabi tindake ing wayah bengi dijerekake malaikat loro Jibril Mikail asmane irfa salatullah salamullah ala Taha Rasulillah salatullah salamullah ala yasin habibillah
Isra wal Mi'raj wonten dalu 17 dalu isnen niku dikawal malaikat Jibril lan malaikat Mikail mengendarai kendaraan yang bernama buraq. Buraq bahasa Arab barqun artinya kilat. Jadi sangat cepat. Dan dalam perjalanan itu Rasul mendapatkan perumpamaan-perumpamaan, tamsil-tamsil tentang nasib umatnya di hari akhir kelak. Misalnya ada tamsil, misalnya sebutkan salah satu contoh atau tamsil dalam peristiwa Isra wal Mi'raj. Itu ada orang kok suka makan daging yang busuk, padahal ada daging yang enak. Itu kan Nabi tanglet marang malaikat Jibril. Malaikat, udah badhe minum pirsa, ngomong aja Nabi, iku kok ono wong sing lebih pilih daging busuk timbangane daging sing enak, daging sing resik. Niku sinten? Niku umatnya panjenengan kanjeng. Ya Allah, sing kaya ngopo? Itu orang yang lebih memilih orang lain. Bahasa mudahnya itu orang yang suka berzina. Zina itu diharamkan, padahal menikah itu halal. Dia sudah punya istri, kok malah bergaul dengan wanita yang lain. Memakan daging busuk, sebenarnya dia sudah punya daging yang besar. Maksudnya seperti itu. Jadi banyak tamsil-tamsil dalam perjalanan Isra itu yang dialami oleh Rasulullah SAW. Sampai nanti bertemu dengan para nabi, kemudian Rasul sholat berjamaah, ya, ketemu nabi-nabi yang lain, dan semuanya bersama-sama Rasulullah SAW, menghormati Rasulullah SAW. Selamat datang Rasul, selamat datang nabi menuju para Rasul Muhammad SAW. Kemudian dilanjutkan dengan perjalanan Mi'raj. Mi'raj artinya naik dari Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha. Yang nanti ketika Rasulullah SAW berjumpa dengan Allah, itu ternyata dialognya diabadikan. Dialognya itu diabadikan. Nalika Kanjeng Nabi sowan marang Gusti Allah, Kanjeng Nabi at-tahiyyatul mubarakatus sholawatut thayyibatul, penghormatan, at-tahiyyatul mubarakah, keberkahan, as-sholawat dan sholawat atau ibadah kebaikan lidah, semoga selalu terlimpah oleh Allah. Itu ucapan Nabi kita kepada Allah. Allah menjawab, Assalamu alaika, keselamatan juga terlimpah padamu, ayyuhan nabi, wahai nabi. Allah menggunakan kata an-nabi bukan Muhammad. Tandanya apa? Allah menghargai, tidak menyebut Muhammad, tapi ayyuhan nabi, wahai nabi. Wa rahmatullahi wa barakatuh, dan rahmat Allah bukan Allah semoga terlimpah padamu. Tapi nabi kita bukan nabi yang egois, Mas Mbak, pemirsa semuanya. Rasul menjawabnya dengan Assalamu alayna wa ala ibadillahis shalihin. Assalamu, keselamatan alayna tetap mengatasi kita, wa ala ibadillahis shalihin, dan juga terlimpah kepada orang-orang yang soleh. Jadi kalau mohon maaf, seandainya Nabi itu egois, ini hanya seandainya, maka Nabi Assalamu alayya kepadamu. Tapi Nabi menggunakan redaksi Assalamu alayna kepada kami, wa ala ibadillah. Rasul semenjak Isra Mi'raj itu sudah mendoakan kita Assalamu alayna wa ala ibadillah. Kita sangat sayang Rasulullah SAW.
sampai akhirnya terjadi dialog antara Rasulullah dengan Allah Subhanahu wa taala yang pada intinya adalah perintah sholat. Di awal waktu, di awal ketika dahulu itu Allah berikan kepada Nabi kita sholatnya sebanyak 50. Sudah tahu semua ya. Ketika turun di langit ke-6 ketemu sama Nabi Musa alaihissalam, ditanya, "Ya Muhammad, dapat perintah apa dari Allah? Dapat perintah sholat pada Nabi Musa. Berapa kali? 50 ya. Tidak kuat umatmu Muhammad. Minta korting." Bahasa Jakartanya begitu ya. Minta korting sama Allah. Akhirnya sowan lagi. Turun lagi berapa? 45. Minta lagi, umatmu masih belum kuat. Begitu seterusnya kurang 5 sampai tinggallah 5 waktu dalam sehari semalam. Jadi itu asal usul sholat 5 waktu. Berawal 50 waktu menjadi 5 waktu, tapi nilainya sama dengan sholat yang 50 waktu. Kalau kita sehari semalam sholat 50 waktu, gimana kira-kira? Berarti rata-rata setengah jam sekali kita sholat, Mas. Ya, baru selesai wiridan, istirahat sebentar, ada lagi. Ya, sholat yang kedua, selesai sholat yang ketiga, terus sehari semalam 50 kali. Kayaknya kita nggak sempat sekolah, nggak sempat kerja ya. Itulah kita Pak rahmat Allah ini sangat luas. Jadi tinggal 5 waktu saja, mungkin ada yang kadang masih bolong. Masjid maklong Mestere kinclong adane nganggo corong, tapi sayang jamaah kosong. Irfa salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin aning dunyo ojo mondar mandir, ojo nuruti nafsune pikir, opo siro ora kuwatir, bakal ngadep mungkar lan nakir. Irfa salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habillah. Jadi nalikane ketika Rasulullah SAW menerima perintah dari Allah berupa sholat 50 waktu yang kemudian menjadi 5 waktu, itu adalah inti daripada Isra wal Mi'raj. Jadi ketika diadakan peringatan Isra wal Mi'raj kok sholatnya masih bolong, berarti belum ada perbaikan. Yang harusnya ketika kita sudah memperingati Isra Mi'raj, misalnya ada yang kemarin sholatnya masih bolong, sekarang jadi rapat. Yang kemarin sudah rapat ditambahi dengan sholat sunnah. Itu maksud daripada Isra wal Mi'raj. Jadi dalam sholat, karena sholat adalah amalan yang paling utama, ibadah yang paling utama. As-sholatu imaduddin, faman aqamaha faqad aqamaddin wa man tarakaha faqad hadamaddin. As-sholatu imaduddin, sholat itu dados tiange agama.
cagake aku. Faman aku maha sapane wong kang gelem nglakoni salat kang gelem jumenengake salat, faqad aku mati moko temen-temen jumenengke aku ngadeg. Waman tarwa sapane wong kang ninggalake hak ing salat, faqad mati moko temen-temen rubuhake ing salat. Jadi kalau kita ingin disebut orang Islam, tolak ukur yang paling mudah adalah dengan sholat. Sholatnya dilakoni. Jadi kalau kepala sekolah sudah menyampaikan pada segenap siswa, jangan sampai meninggalkan sholat. Karena apa? Hadisnya tadi jelas. Faman taroka faqad adamat. Siapa yang meninggalkan sholat maka berarti dia merobohkan agama. Kalau ingin Islam jaya, awali dengan kita selalu menjalankan sholat, wabil khusus lebih baik dengan berjamaah. Perkono ganjarannya itu derajat. Kalau kalian diberi uang sama orang tua, diberi dua pilihan antara di sangoni sewu, kalau di sangoni 17.000, milih sing pundi Mas? Jujur nek dikon milih diwehi sangu, diwehi sangu sewu, kalau 17.000, milih sing sewu napa sing 17.000? 17.000. Lah napa kok nek sembayang kok milih sing ganjarane siji timbangane 7.000. Ya. Jadi semuanya harus sholatnya berjamaah. Karena apa? Jamaah itu pahalanya tinggal itu derajat. Jadi meskipun sekarang sudah musim corona, masuk ke corona, media berintrospeksi diri kepada Ilahi di masa pandemi. Kita harusnya berintrospeksi. Ini kan corona hampir ulang tahun ya. Ya sudah hampir setahun ya. Saya ingat ketika Rojabian tahun yang lalu saya mengisi di musola. Setelah itu tidak lama kemudian sudah mulai ada lockdown dan seterusnya. Corona sudah hampir setahun. Apakah kita sudah memperbaiki diri kita? Yang mungkin belum sergap sholatnya, belum bisa jamaah, cobalah kita tingkatkan. Mulai dari diri sendiri. Coba kita tingkatkan sholat kita. Yang kemarin belum jamaah, sekarang di program sholatnya supaya jamaah. Ya. Karena apa tadi? Eman. Jadi sudah saya simpul. Masjid maklum mas batu sini. Saya sudah ibaratnya kalau saya pergi kemudian pergi ke suatu daerah kemudian saya sholat, saya hampir tidak menemukan masjid yang masih berupa mestet, masjid atau musola yang masih beralaskan mestet atau teknik. Sekarang rata-rata sudah keramik, gitu kan? Padahal kalau masjid zamannya Nabi SAW dulu yang disebut masjid Quba barangkali itu banyak masjid yang sangat sederhana. Ukurannya kalau nggak salah hanya berapa ya waktu itu? Sekitar 9 kali 12 meter kalau nggak salah. Pertama kali dibangun yang masih berupa pakai atap-atap seperti itu. Ya. Tapi kemudian masjid pada masa Rasul itu makmur, jemaahnya selalu penuh. Ya. Mulai di Masjid Nabawi. Sementara kita sekarang banyak melihat masjid bangunan maklum ada yang nganggur corong, keramiknya kinclong, tapi sayang jamaah kosong. Maka menjadi tugas kita generasi muda untuk mengisi masjid musola surau langgar tentang sholat supaya apa? Digunakan untuk jamaah, tentu dengan protokol kesehatan karena ini sedang di masa COVID. Jadi jangan alasan lawan di COVID ya supaya mendadak baik. Ya kalaupun di rumah tetap untuk berjamaah, itu ya. Jadi jangan menjadi alasan lah supaya mendadak baik, jangan seperti itu. Karena kita emang ganjaran daripada sholat berjamaah. Jadi mari bersama-sama kita ambil hikmah daripada
peringatan Isra wal Mi'raj Nabi Muhammad SAW di bulan Rajab ini yang sekarang sudah masuk tanggal 17. Jadi sekarang sudah tanggal 17 Rajab Mas. Dan tidak lama lagi kita akan masuk bulan Sya'ban, kemudian masuk bulan Ramadan. Ini cepet teman Pak. Kayaknya dari badan ini dulu kenapa? Ya, kenapa bisa muncul perasaan seperti itu? Karena mungkin di hati kita kurang adanya rasa rindu terhadap bulan Ramadan. Kalau kita rindu, ngenteni dengan orang tekan-tekan kok lama sekali tidak jumpa yang namanya bulan Ramadan. Itu orang yang rindu Ramadan. Tapi kalau kita mungkin karena saking banyaknya kesibukan kita sampai lupa waktu, ngerti-ngerti puasa mani, badan mani. Mari, sebagaimana sabda Nabi, Rajab Syahrullah, ya, Sya'ban syahri, wa Ramadan syahrul ummati. Rajab adalah bulannya Allah. Di bulan Rajab ini bulannya Allah, bulan yang utama. Salah satu bulan yang utama dari 4 bulan. Ada 4 bulan yang Allah haramkan atau Allah muliakan. Rajab, ya. Bulan Rajab satu bulan yang Allah muliakan. Ya. Kemudian ada Dzulqa'dah, Dzulhijjah dan Muharram. Ini 4 bulan haram. Di Rajab salah satunya. Kita masuk bulan yang dimuliakan oleh Allah. Pak, Ramadan betul-betul tentu Ramadan maksudnya 4 bulan utama itu 4 bulan yang Allah haramkan untuk melakukan peperangan zaman dulu. Sebelum ayat ini kemudian dikesahkan yang masuk. Jadi di bulan-bulan itu zaman dulu orang Arab kalau biasanya perang, maka bulan 4 bulan itu mereka berhenti perang karena memuliakan bulan 4. Bulan Rajab bulannya Allah. Karena ini bulannya Allah, mari kita memuliakan dengan apa? Memperbanyak istighfar sambil memohon kepada Allah semoga pandemi ini segera diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Rabbi zidni ilman nafi'an wa wafiqni amalan shalihan. Di bulan Rajab itu bulannya Allah, kita diperintahkan untuk memperbanyak bacaan istighfar. Syukur-syukur Sayyidul Istighfar. Sudah hafal Mas Mbak Sayyidul Istighfar? Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala 'ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dhanbi faghfirli fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. Berbanyak membaca istighfar di bulan Rajab karena Rajab adalah bulannya Allah. Nanti di bulan Sya'ban itu bulannya Rasulullah SAW. Kita memperbanyak sholat. Dan nanti di bulan Ramadan adalah bulan umatnya Kanjeng Nabi, bulannya kita semua. Diperbanyak membaca Al-Quran. Jadi 3 ini kita biasakan: istighfar, sholawat, dan membaca Quran. Nalikane bulan Rajab sing diakhihi maca istighfar. Tapi bukan berarti tidak membaca sholawat dan tidak membaca Quran. Rajab perbanyak istighfar, sholat apa? Qurannya tetap jalan, sholawatnya tetap jalan. Nanti di bulan Sya'ban perbanyak sholawat, Qurannya tetap jalan, istighfarnya tetap jalan. Di bulan Ramadan perbanyak baca Qurannya,
sholawatnya tetap jalan, istighfarnya tetap jalan. Jadi ini 3 bulan yang beruntung, 3 bulan yang penuh dengan amal-amal kebaikan yang kita laksanakan. Karena apa? Rajab itu bulan untuk menanam. Kalian mampu mas ya? Menanam. Kenapa nyuwun sewu? Ya, mohon maaf. Kenapa mohon maaf banyak orang yang ketika di bulan Ramadan itu istilahnya ada orang kaget jamaah tarawih. Maksudnya gimana? Maksudnya gini, nalikane belum bulan Ramadan, orang itu tidak pernah ke mushola, tidak pernah ke masjid. Ujung-ujung kok pas bulan Ramadan melu tarawih. Ya mungkin satu berkahnya adalah itu berkah bulan Ramadan. Tapi maksud saya, ketika minggu pertama mungkin jamaahnya full, ya, jamaahnya penuh, bahkan bisa melebar zaman sebelum corona ya, misalnya ya. Tapi nanti memasuki minggu kedua, mengalami kemajuan atau kemunduran mas? Mengalami kemajuan atau kemunduran? Softnya maju, gitu ya. Nanti memasuki separuh bulan Ramadan, tambah maju. Memasuki akhir Ramadan, mungkin tinggal kesebelasan imam dan makmumnya, gitu ya. Karena apa? Mohon maaf, mungkin ini hanya mungkin karena banyak di antara kita kurang siap menyambut datangnya Ramadan. Jadi kalau kita ingin menyambut Ramadan dengan baik, mulai dari bulan Rajab. Dari Rajab kita sudah membiasakan untuk apa? Biasakan sholat jamaah karena sebagai implementasi dari Isra wal Mi'raj. Jadi ada orang nalikane bulan Ramadan sergap jamaah tarawih bersawal tebar lagi. Karena apa? Ya mendadak. Tapi kalau melalui kontinuitas, melalui proses latihan, maka itu nanti semoga bisa istiqomah. Amin Allahumma. Mulai dari bulan Rajab kita biasakan bersama, biasakan sedekah, belajar puasa, baca meskipun hanya sehari. Tentu sangat dianjurkan puasa di bulan Rajab. Nah, ketika di bulan Rajab kita sudah menanam amal-amal kebaikan, jangan lupa nanti di bulan Sya'ban disiram. Wong nek wis nandur ora disiram kira-kira bagaimana? Kalau orang sudah menanam tidak disiram kira-kira bagaimana? Mati. Tanamannya mati. Maka tanaman kita, sholat kita, puasa kita, kemudian ibadah-ibadah kita yang sudah kita mulai rintis di bulan Rajab ini diperkuat lagi, dikasih pupuk nanti di bulan Sya'ban supaya tambah subur. Dan ketika sudah normal kita tinggal panen, jamaah enteng, sedekah enteng, ibadah enteng, baca Quran enteng. Karena apa? Sudah dilatih dari bulan Rajab. Sehingga harapannya apa? Di bulan Syawal tidak kemudian masjidnya sepi lagi, ngomong lagi, Jadi harapannya kita bisa istiqomah dalam beribadah. Ya, kita mohon kepada Allah menjadi orang-orang yang istiqomah. Karena apa? Istiqomah itu sudah alaikum bil istiqomah, innal istiqomah khairum min alfi karamah. Tetaplah kalian dalam istiqomah, karena istiqomah itu lebih mulia, lebih utama daripada 1000 kemuliaan. Orang yang ngajinya sehari selembar tapi rutin itu lebih baik, mohon maaf, daripada si ngajinya sedinya langsung 3 juz baru perhitungan bulan. Ya. Lebih Allah cintai orang yang baca Qurannya sehari mungkin 1 kali, tapi dia istiqomah terus-menerus. Sekali ngaji langsung 3 juz, habis itu libur tidak pernah ngaji lagi, ketemu ngaji lagi di bulan Ramadan yang akan datang. Nah, biasakan ibadah secara istiqomah, ngaji sehari. Bismillahirrahmanirrahim.
Yasin. Sadaqallahul azim. Betul apa-apa. Betul apa-apa. Tapi ya kebangetan. Masa saya bisa tuh? Ya diimbui mas, ya semuanya diimbui masa sehari satu layar. Kalau kita buka HP saja sehari berapa kali, berapa jam buat HP waktu kita untuk membuka HP kira-kira kalau di total mas nggak bisa menghitung ya, saking seringnya. Makanya saya pernah membaca satu status yang saya kira itu sangat bagus sekali. Tidak ada yang menggerus jam, menit, bahkan detik kita lebih ganas daripada smartphone. Saya ulangi, tidak ada yang menggerus jam, menit, bahkan detik kita lebih ganas daripada smartphone. Dikit-dikit silakan HP kita gunakan dengan bijak supaya tidak menjadi mau. Jadi mari kita selalu berintrospeksi diri, menata hati kita di bulan Rajab ini yang termasuk salah satu bulan yang mulia kita mendapat keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Kita baca Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Bisa ya? Silakan saya. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna berkalilah kami fi Rajab di bulan Rajab wa Sya'ban dan bulan Sya'ban wa balighna Ramadan dan sampaikanlah kami di bulan Ramadan. Itu harapan kita semua, semoga bisa kita sampai ketemu dengan bulan Ramadan. Amin Allahumma amin. Mari kita bersama-sama untuk menutup majelis kita. Semoga apa yang saya sampaikan sedikit ini ada manfaatnya. Banyak kurangnya saya mohon maaf, mohon ikhlasnya. Mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لي ولوالدي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد سيد الأولين والآخرين وسلم رضي الله تبارك وتعالى عن كل سادتنا أصحابه وسلم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا شاكرين وحمدا العالمين وحمدا الموافق العمى والكافي المزيد يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك اللهم صل على سيدنا محمد فلم تكن بها من جميع الخير والافات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتقضي لنا بها الحاجات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتبارك لنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عنا من أحد الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع
خيرا في الحياة وبعد الممات اللهم بارك لنا في رجب وشعبنا وبلغنا رمضان وسلمنا من كورونا اللهم بارك لنا في رجب وشعبنا وبلغنا رمضان وسلمنا من كورونا اللهم بارك لنا في رجب وشعبنا وبلغنا رمضان وسلمنا من كورونا اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا حلالا طيبا اللهم اجعل هذه المدرسة اسمك بكم مبارك الله اللهم اجعل هذه المدرسة اسمك بكم مبارك الله اللهم اجعل هذه المدرسة اسمك بكم مبارك الله اللهم اجعلنا وأولادنا وأهلنا وتلاميذنا وتلاميذاتنا من أهل العلم ومن أهل الخير ولا تجعلنا وإياهم من أهل الشر وأهل الضير إنك على كل شيء قدير ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا آتنا من لدنك رحمة وهب لنا من أمرنا رشدا ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين آمين العفو منكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Demikian kisah dari Muhammad SAW 1442 Hijriah dengan tema Isra Mi'raj di masa pandemi sebagai media berinformasi diri kepada jadi telah selesai. Sehingga perbedaan Isra Mi'raj kali ini 11 Maret 2021 Masehi 27 Rajab 1442 Hijriah telah berjalan dengan lancar. Semoga kita semua dapat mengambil hikmah atas penyampaian materi tentang Isra Mi'raj serta memperoleh ilmu yang bermanfaat. Demikian dapat saya sampaikan. Apabila ada beberapa yang saya buatkan, mohon maaf sedalam-dalamnya. Akhirat ihdinas siratal mustaqim wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.